Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Riyadhus Shalihin dan kita sudah sampai di babut taubah. Tining panika bab anrangakina taubat. Taubah pada arti aslinya adalah kembali, diambil dari taba yatubu taubatan. Dikatakan taubah itu kembali pada Allah, kembali pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau ada orang melakukan maksiat, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian orang ini taubat dari pekerjaan yang sudah ia lakukan, berarti orang tersebut sudah kembali kepada peraturan awal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kalau kita kaji kalimat taubat pada makna aslinya, pada makna lugawinya. Qala al-ulama'u at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Qala adabu al-ulama'u pasara ulama at-taubatu tining taubat wajibatun panika wajib min kulli dzambin dari sakabina dosa. Jadi kata para ulama, taubat itu hukumnya wajib dari semua dosa. Entah itu dosa yang bersifat dosa besar atau yang bersifat dosa kecil. Dosa besar seperti zina, dosa kecil seperti memandang perempuan, melihat perempuan yang bukan mahramnya. Entah itu dosa yang bersifat zahir atau dosa yang bersifat batin. Dosa yang bersifat zahir seperti zina, mencuri, menganiaya orang lain dengan perkataan. Ini sifatnya zahir. Atau dosa yang bersifat batin, pekerjaan hati atau dosa hati seperti hasud, dengki, dan semacamnya. Jadi semuanya ini ada taubatnya. Dan hukum taubah itu sendiri adalah wajib disepakati oleh semua para ulama. Oleh karenanya di sini beliau mengatakan at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط. فإن كانت maka lamun bada al-ma'siyatu pana maksiat bainal abdi ia antara kapula wa bainallahi ta'ala ban ia antara Allah Subhanahu wa ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin. La tata'allaku ta'a hubungan panapaya maksiya bihaqqi adamiyyin kalaban hak ka ana Adam. Falaha salasatu syurut. Falaha maka panikekan di ia taubat salasatu syurutin tining telo banyak syarat. Jadi kata beliau fa in kanatil maksiyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaku bihaqqi adamiyyin falaha salasatu syurut. Apabila maksiyah atau
Larangan yang tetap dilakukan oleh seorang hamba mempunyai hubungan hanya dengan Allah saja, tidak merugikan orang lain, tidak mempunyai hubungan dengan orang lain, maka taubahnya biar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, biar taubahnya bisa dikatakan taubat yang sah, maka ada 3 syarat yang harus dipenuhi supaya taubat dari seseorang tadi bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh ya. Jadi dosa ini ada yang hanya hubungannya dengan Allah saja. Ada yang hubungannya dengan orang lain, tentunya berhubungan lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh dosa atau maksiat yang hubungannya hanya dengan Allah saja. Di antaranya oleh Allah Subhanahu wa taala diperintah untuk tidak minum khamr. Lalu dia melakukan itu, dia minum khamr. Nah, itu dosa yang dia lakukan hubungannya hanya dengan Allah saja, tidak mempunyai hubungan dengan orang lain. Allah merintah hal tersebut tapi dia langgar. Dia tidak memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan perintah Allah, melanggar sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah di sini merugikan terhadap orang lain? Tidak ada di sini hal yang dirugikan dari orang lain. Maka taubat yang seperti ini ada 3 syarat. Falaha salasatu syurutin. Ahaduha an yuqli'a anil maksiyah. Tining salah situngah ya salah satu syurut ayyukli'a tining kotu ambu ungku anil maksiyati dari maksiat. Jadi syarat salah satu dari 3 syarat tersebut, yang pertama adalah orang ini harus memang betul-betul berhenti melakukan maksiat atau perbuatan yang tadi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan tadinya orang tersebut minum khamr yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila orang ini taubah, maka orang tersebut memang betul-betul berhenti untuk minum khamr lagi. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, wasani bantining se nomor 2 ayyandama paneka kutu kastah ala fi'liha atas ngelakoni maksiat. Jadi yang kedua harus menyesali perbuatannya, perbuatan maksiat yang dia lakukan tadi. Contoh tadi dia minum khamr. Naudzubillah, dia tadi minum khamr. Ketika dia ingin taubat, maka orang tersebut yang minum khamr menyesali perbuatan minum khamr tadi. Tidak ada penyesalan akan sesuatu yang lain. Jadi penyesalan tersebut itu diarahkan pada maksiat yang dia lakukan tadi. Contoh tadi dia minum khamr. Nah, sekarang ada penyesalan tuh. Ada penyesalan karena dia tadi sudah minum khamr. Dia menyesal. Tadi dia minum khamr, kalau minum khamr akan disiksa kelak di akhirat, melanggar peraturan Allah. Saya merasa ya, misalkan, atau dia yang minum khamr merasa dirinya itu tambah lebih jauh lagi dari Allah Subhanahu wa taala karena dirinya sudah minum khamr dan semacamnya. Jadi adanya penyesalan akan maksiat atau perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, bukan sesuatu yang lain. Kalau ada penyesalan tapi bukan pada maksiat itu, tapi sesuatu yang lain, karena dia minum khamr lalu kepalanya jadi pusing misalkan, lalu ada penyesalan karena kepalanya jadi pusing. Nah, ini adanya penyesalan bukan diarahkan pada maksiat tadi, tapi diarahkan pada penyesalan sakit kepala ya, pusing misalkan ya, seperti itu.
Jadi di sini ayyan dama ala fi'liha, adanya penyesalan akan perbuatan maksiat ditinjau dari maksiat itu, bukan ditinjau dari sesuatu yang lain. Wasalisu, kemudian syarat yang ketiga, wasalisu bantinin syarat nomor telo an ya'zima. Panika kudu aniat ongku ala atas Allah yang udah kotu tak abeli boleh pasira orang ilaiha da gaya maksiat abadan salan cengah, abadan salan cengah. Jadi syarat yang ketiga adalah orang tersebut harus mempunyai kemauan tinggi, niat tinggi untuk tidak mengulangi lagi maksiat yang dia lakukan. Jadi kalau tadinya dia minum khamar, ketika dia taubah, dia sudah berhenti minum khamar dan dia sudah menyesali perbuatannya. Kemudian syarat yang ketiga adalah dia harus mempunyai niat tinggi untuk tidak kembali lagi. Apabila masih ada niat-niat untuk kembali lagi, masih ada kemauan untuk minum khamar lagi, maka bisa saja taubatnya tidak sah. Jadi harus mempunyai niat tinggi untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang telah ia perbuat. Fa in fuqida ahadu thalathah, fa in fuqida, maka lamun tade ahadu thalathah, panapa salah situnga setelo, lam tasihha taubatuhu, lam tasih, maka tak sah taubatuhu panapa taubat orang. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fa syurutuha arba'atun. Wa in kanat man lamun bada al maksiyatu panapa maksiat tata'allaqu bi adamiyyin, tata'allaqu panika hubungan bi adamiyyin kalaban anak Adam, fasyurutuha arba'ah, fasyurutuha maka tining banyak-banyak syarat raya maksiyah, masyurutuha tining syarat taubah arba'atun paneka berdempat. Apabila maksiyah itu hubungannya bukan hanya dengan Allah tapi juga mempunyai hubungan dengan orang lain, maka ada 4 syarat ya. Lebih dari 3 syarat itu ada tambahan 1 syarat lagi. Contoh seperti apa? Maksiat yang mempunyai hubungan dengan orang lain dan juga punya hubungan dengan Allah. Contoh, dia mencuri ya. Mencuri itu kan kezaliman, maksiat. Mencuri uang orang lain. Jadi untuk taubah tidak cukup baca istighfar. Harus mengembalikan uang yang sudah dia ambil atau yang sudah dia curi. Karena itu bentuknya maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, karena dia sudah melanggar peraturan dari Allah atau ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi syaratnya ada 4. Yang pertama, dia harus berhenti mencuri. Kemudian yang kedua, dia harus ada penyesalan karena dia mencuri. Kemudian yang ketiga, dia harus memang mempunyai niat tinggi untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, untuk tidak ingin mencuri lagi. Kemudian yang keempat, syaratnya adalah dia harus mengembali uang hasil curiannya. Hadhihi salasah paningkah setelo. Jadi 3 syarat yang sudah disebutkan tadi. Kemudian yang syarat yang keempat, wa ayya bara'a min haqqi sahibiha, wa ayya bara'a ban kutub bebas beserang min haqqi sahibiha, dari hak orang saya andi ketipanan maksiat kenikah. Jadi syarat yang keempat di sini, orang tersebut harus bebas dari tanggungan, di mana tanggungan tersebut menyebabkan orang tersebut bermaksiat. Di antaranya adalah mencuri. Dengan pencurian tadi dia sudah melakukan maksiat, maka orang tersebut biar taubatnya bisa dikatakan sah,
harusnya orang tersebut mengembalikan harta atau uang hasil curiannya. Fa in kanat malan, fa in kanat maka lamun bada panapaya maksiya malan paneka arupa artah au nahwahu atau supamana artah raddahu radda maka mabali pasal orang huda kaya mal ilahi dak kaya orang ini andi sahib wa in kana haddal. Jadi apabila bentuknya adalah pencurian uang, pencurian harta, maka lebih dari 3 syarat yang sudah disebutkan tadi harus mengembalikan harta atau uang curiannya. Wa in kana hadda qadhafin, wa in kana balamun bada panapaya nahwahu keco atau perbuatannya kelu wa in kana balamun bada panapa fi'il kelakuan wa in kana lamun benda panapa kelakuan hadda qadhafin paneka haddul qadhab had narka orang wa nahwahu ban semacam maka nahu maka beri kemampuan maka abri kemampuan abri keluasaan pada huda kaya orang sahib minhu dari hadul qadhf au talaba afwahu au talaba atau nyupre pasuraing afwahu dak pengapuran ya sahib. Jadi apabila perbuatan maksiatnya berupa hadul qadhf, jadi menuduh orang zina, itu perbuatan dosa yang besar, menuduh orang zina. Jadi mengatakan nih pada perempuan dia tidak lengkap saksi dan dia menuduh orang lain itu zina, kamu zina, maka ucapan tersebut itu dikatakan qadhaf atau tuduhan zina. Sehingga tuduhan zina ini ada had, ada kisosnya yaitu dicambuk 80 kali. Apabila ada seseorang yang menuduh orang lain berzina, maka orang yang menuduh tadi harus dicambuk sebanyak 80 kali. Jadi kalau ini kan perbuatan maksiat, taubat, cara taubah dari perbuatan tersebut tidak cukup yang 3 syarat, ditambah lagi 1. Jadi yang pertama dia harus berhenti menuduh orang untuk zina. Kemudian yang kedua dia harus menyesali karena perbuatan tersebut. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah dia betul-betul tidak ingin mengulangi lagi perbuatannya. Kemudian yang keempat, dia memberikan kesempatan pada orang yang dituduh tadi untuk dirinya dicambuk 80 kali. Jadi jangan lari gitu. Au talaba afahu atau minta maaf lah. Minta maaf pada orang yang dituduh tadi. Wa in kanat ghibatan, wa in kanat lamun beda panapa maksiat ghibatan panekah ghibah. Ini yang sering dilakukan orang ya, banyak orang nih. Ghibah. Wa in kanat lamun beda panapa ghibah maksiat ghibatan panekah ghibah. Ghibah ni karasanan. Istahallahu minha, istahalla maka nganggep halal, minta halalah huda kaya orang sahib minha dari ya ghibah. Apabila bentuk dari maksiat yang dia lakukan adalah bentuknya ghibah, maka bagaimana? Jadi apa maksud dari ghibah? Ghibah adalah menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang dimana kalau saudaramu tersebut mengetahui maka niscaya dia tidak suka. Nih contoh si Ahmad saya sebutkan, oh ini Ahmad orangnya panjang misalkan, orangnya kekecilan misalkan,
Misalkan Ahmad itu dengar bahwasanya dirinya dikatakan demikian, lalu kalau Ahmad mendengar akan hal itu dia merasa tidak nyaman, maka itu ghibah. Jadi ghibah itu menyebutkan saudaramu dengan sesuatu sebutan lah, dimana saudaramu itu kalau mengetahui maka dia tidak suka. Itu namanya ghibah. Cak gembeng nih ke arah sana orang. Mun arah sana orang kan bakun orang seirasanya bakun tak nyaman. Mun ikut cak deh iya. Apabila bentuk dari maksiat yang sudah dia perbuat adalah bentuk ghibah, maka bagaimana istahallahu minhu, maka orang tersebut harus pergi menemui orang yang dia sebut tadi. Misalkan si Ahmad ya, Ahmad ada di sana. Lalu saya bicara dengan orang lain bahwasanya si Ahmad orangnya gini, orangnya tidak baik. Dimana kalau Ahmad tahu bahwasanya dirinya disebut seperti itu, maka si Ahmad tidak suka. Maka cara taubahnya 3 syarat yang tadi, kemudian 1 syarat lagi adalah pergi ke si Ahmad minta maaf bahwasanya dirinya sudah dikatakan demikian. Harus minta maaf seperti itu biar taubatnya bisa keterima. Tapi ini ada tempatnya. Jadi tidak serta-merta kalau melakukan ghibah langsung kasih tahu pada orangnya, tidak. Ada tempatnya. Kapan? Apabila nih catatannya, apabila ghibahnya itu sampai pada si Ahmad. Tapi kalau tidak sampai pada si Ahmad maka tidak apa-apa. Cukup istighfar. Contoh nih, saya berbicara dengan orang lain. Lalu saya menyebutkan Ahmad bahwasanya orangnya gini. Jadi hanya sebatas itu, perkataan itu tidak sampai pada Ahmad bahwasanya dirinya dibilang demikian, maka cukup saya istighfar. Saya taubahnya cukup istighfar. Tapi kalau pernyataan yang saya utarakan pada orang lain tersebut nyampe pada Ahmad, sehingga Ahmad merasa malu, merasa tidak suka karena dirinya disebut demikian oleh saya, maka ketika itu cara taubat saya 3 syarat harus dilaksanakan. Kemudian saya harus pergi ke si Ahmad untuk minta maaf karena dirinya sudah diomongin seperti ini. Nah, ini maksudnya istahallahu minha. Kemudian apabila juga tidak berdampak sesuatu yang lebih besar lagi. Tapi kalau misalkan berdampak akan ada bahaya yang lebih besar, maka tidak usah pergi ke si Ahmad. Contoh nih, apabila kalau saya minta maaf ke si Ahmad bahwasanya dirinya diomongin seperti ini, tapi akan ada bahaya di balik itu semua, maka saya tidak usah pergi ke si Ahmad, cukup saya istighfar. Contoh nih, kalau saya bicara ke Ahmad minta maaf karena dirinya sudah diomongin demikian, lalu saya dibunuh oleh Ahmad karena saya melakukan itu, sehingga Ahmad akan membunuh saya, maka saya tidak usah pergi ke si Ahmad, cukup saya baca istighfar saja. Itu. Jadi perlu dicatat tadi kapan ghibah ini harus mendatangi orang yang dighibah ya, yang diomongin tadi. Yang pertama apabila ghibahnya sampai pada orang tersebut. Kemudian syarat yang kedua apabila tidak ada kekhawatiran akan ada bahaya yang lebih besar. Wa yajibu ban wajib an yatubah panapakotu atopat min jami'i dzunubi dari sakapina dosa. Jadi wajib menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah orang ini harus taubat dari semua dosanya. Fa in taba min ba'dihha sahhat taubatu inda ahlil haq.
andai kata maksiat yang dia perbuat sangat banyak, maka bagaimana kalau sebagiannya ada yang taubat, sebagiannya tidak? Apakah taubatnya bisa dikatakan sah? Fa in taba maka lamun atobat min ba'dhiha dari sebagian maksiat sahhat maka sah taubatuhu banapa taubat orang inda ahli hak menurut ahli hak min zalika dzamb dari kaidah dosa min zalika dzamb dari kaidah dosa wabaki alaihi al-baqi wabaki benakar alaihi atas orang al-baqi panapakarena. Jadi misalkan nih ada maksiat mencuri, zina, menyakiti orang lain misalkan. Ada 3 perbuatan dosa nih. Tapi dia hanya bertobat zina doang. Dia tidak ingin melakukan zina lagi dan semacamnya. Tapi yang 2 nih tidak taubat darinya. Maka apakah sah taubat yang zina? Sah. Cuma yang 2 dosa ini menyakiti orang lain ini harus ada taubat lagi. Waqat tazaharat ban ungku tampak adalah ilul kitab pada banyak dalil kitab wa sunnah ban hadis wa ijma'ul ummah ban ijma' kesepakatan para umat ala wujubi taubah atas kewajiban taubah. Qala ta'ala tabu basya Allah ta'ala wa tubu wallahu alam muradi wa tubu wa natawabata tibin kapi ilallah hidaka Allah jami'an sakapina ayyuhal mu'min hai ayyuhal mu'minun hai orang-orang mukmin la'allakum supaya pada tibin kapi tuflihuna paneka ontong tibin kapi. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian semua taubat pada Allah Subhanahu wa taala hai orang-orang yang seiman, orang-orang seiman ke Allah Subhanahu wa taala, taubat kapi ke Allah Subhanahu wa taala supaya tibin kapi ini kan bisa ontong. Qala ta'ala istaghfiru rabbakum Astaghfiru minta sepora tibin kapi rabbakum daka panggilan tibin kapi thumma tubu maka kari-kari atau apa tibin kapi ilaihi daka ya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha ya ayyuhalladzina hai orang-orang yang pada iman alladzi seorang banyak amanu pada iman kapi tubu atau apa tibin kapi ila Allahi da Allah Subhanahu wa taala taubatan kalaban taubat nasuhan senasuh. Apa yang dikatakan taubat nasuha ayatuba minadz-dzambi tsumma la ya'udu ilaihi. Dia taubat dari dosa dan dia tidak akan kembali lagi pada dosa tersebut. Jadi itu dikatakan dengan taubah yang nasuha. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Abi Hurairah ban cerita dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'tu mirang pasal kaula Rasulullah daka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala tabu pasal kanjeng Nabi wallahi demi Allah inni saungkuna pasal kaula la astaghfiru ani kayak teh minta sepora pasal kaula Allah daka Allah wa atubu ban abali pasal kaula ilaihi daka ya Allah Subhanahu wa taala fil yaumi dalam situng arek aktsarah kalaban selebih banyak min sab'ina marrah min sab'ina dari petong bolo marrah arah kali rawa nyeritake huda kaya hadis Al-Bukhari pasera Imam Bukhari. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah di sini bahwasanya Nabi bersabda sesungguhnya saya itu baca istighfar minta ampun dari Allah Subhanahu wa taala dan saya taubat pada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari ini lebih dari 70 kali. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuh baca istighfar setiap harinya lebih dari 70 kali. Dan istighfar Nabi itu bukan karena dosa. Yang pertama nih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk memperbanyak istighfar. Nabi saja yang dirinya itu maksum, tidak berbuat dosa sama sekali, dosa kecil atau dosa besar, semuanya tidak dilakukan oleh Nabi. Tapi walaupun demikian Nabi tetap istighfar lebih dari 70 kali. Yang pertama mengajarkan pada umatnya. Kemudian istighfar Nabi itu bukan karena dosa, tapi karena Di sini kata para ulama istighfaruhu sallallahu alaihi wasallam laisa minadz-dzam bal min i'tiqadi an nafsahu qasiratun fil ubudiyah.
Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu baca istighfar karena dirinya itu mempunyai keyakinan lalai dalam beribadah. Ini kata Nabi, kata sebagian para ulama.